berharap banyak ini, Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Alhamdulillah. Dibuka dong kameranya, 10 tahun. Belum pakai baju OSIS soalnya. Pak Win. Udah gabung di SMK 2 ya, Bu Win? Selamat jadi guru baru ya, Bu. Oke. Kemudian ada Mas Saki dari SMK Salatiga. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu sekalian yang dia menyusulkan apa. Jadi ini bincang-bincang awal kita nanti kalau memang dianggap perlu untuk kita buat rutinnya nanti akan kita buat secara kita jadwalkan rutin untuk seperti ini. Jadi ada beberapa teman SMK yang coba komunikasi dengan kita di MGMP kaitannya dengan implementasi kurikulum konsentrasi bisnis digital gitu. Ada yang bingung nih, bagaimana untuk implementasinya ya Pak? Saya kesulitan nih untuk bisnis digital, saya kok masih bingung gitu. Nah, kebingungan teman-teman ini nanti akan kita jawab melalui forum yang kita lakukan seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama nih, yang memang yang harus dilakukan oleh teman-teman kalau di konsentrasi bisnis digital dan sama juga sebenarnya dengan konsentrasi di retail, bahwa kalau kita memang mau memaksimalkan pembelajaran yang ada di sekolah kita, syarat pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya partner studinya dong. Itu yang harus dimiliki Bapak Ibu. Nah, ada beberapa SMK yang kesulitan mencari partner studi untuk di wilayah lokal masing-masing. Nah, saya juga bantu sarankan kalau memang teman-teman kesulitan cari partner studi yang ada di wilayah terdekat, maka bisa kita bantu nih untuk di wilayah selatan, di wilayah Purbalingga, Banjarnegara, dan Purwokerto bisa merapat ke Pak Cahyo di PT Bumdes. Untuk Semarang cukup banyak nih, ada Jeff Center, ada kampus digital, ada Aulia Persada. Untuk di Pemalang bisa ke kampus digital Pemalang dan masih banyak lagi. Itu partner studi yang bisa kita coba rekomendasi ke teman-teman nih untuk pengembangan generasi bisnis digital di masing-masing SMK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita punya partner studi, maka untuk di bisnis digital kita harus punya produk nih. Produk apa yang harus menjadi produk yang harus dijual oleh anak-anak. Karena bisnis digital itu bukan pembelajaran, nggak bisa cukup dengan simulasi, enggak, tapi harus produk real, produk yang nyata. Maka untuk produk yang nyata, maka kita harus gandeng siapa gitu. Silahkan cari perusahaan terdekat yang ada di sekitar sekolah Bapak Ibu. Kita sarankan begitu. Mulai dari perusahaan yang kecil, UMKM boleh, perusahaan yang besar boleh, ada kalian cukup besar carian Yamaha boleh, atau mau ambil langsung sekelas XT seperti boleh. Nah, itu kita juga fasilitasi kalau teman-teman mau. Nah, kita sarankan sih minimal ada, nggak cukup dengan 1-2 perusahaan. Makin banyak pelaku bisnis yang dilibatkan di pembelajaran ini, maka semakin baik Bapak Ibu. Konsepnya seperti apa nanti secara bertahap kita akan ketemu seperti ini, kita berbagi sekolah-sekolah sudah menjalankan untuk coba untuk bisa ditiru menjadi pola pengembangan konsep pembelajaran konsentrasi bisnis digital di sekolah Bapak Ibu semuanya. Nah, kami siap untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Jadi kami berharap bagaimana supaya SMK di Jawa Tengah itu untuk pemasarannya bisa maju bersama. Intinya hanya itu aja sih. Kalau Bapak Ibu kesulitan mau japri ke saya atau mau di grup, kami akan siap membantu kesulitan-kesulitan Bapak Ibu semuanya. Nah, intinya tuh begitu Bapak Ibu. Nah, saya mau coba nih
sharing di SMK 1 Salatiga nih, yang gandeng sama kampus digital, gitu ya Mas Surya ya? Iya, Mas Umar. Nah, apakah cukup banyak dengan kampus digital? Kan tentu tidak. Karena produknya kan harus sama produk yang nggak cukup dari produk yang dipunya kampus digital. Karena minimal kita punya satu kelas lah, Pak Surya ya. Yang punya satu kelas itu 36 siswa. Nggak mungkin cuma satu produk, maka harus ada produk yang lain. Mau pakai UMKM boleh, mau dengan XT boleh, mau dengan KAU boleh, mau dengan Yamaha boleh, silakan. Tapi yang jelas produknya harus real, harus nyata. Apakah harus barang? Tidak. Mau jasa juga boleh, mau biro perjalanan juga boleh. Jadi posisinya adalah perusahaan digital ini menjadi pendamping SMK, perusahaan yang lain itu menjadi pelengkap. Nah, itu konsepnya begitu. Gitu ya Pak Surya? Betul Mas Umar. Ini sekolah-sekolah yang sejarah itu kayak gitu Bapak Ibu. Nah, kan kesulitan-kesulitan teman-teman yang dialami perusahaan pendamping belum punya, belum pernah merapat ke UMKM atau yang lain. Jadinya bingung mau ngapain gitu. Emang mau pembelajaran bisnis digital atau pakai isolasi? Nggak mungkin dong. Nah, itu udah ketemu rumusnya. Kita udah coba ini. Nah, mungkin Mas bisa coba bantu sharing nih seperti apa yang di SMK 1 yang dijalankan. Nanti kita kasih kesempatan kepada SMK yang lain. Monggo Mas Suryo. Terima kasih Mas Umar. Jadi begini Ibu Bapak teman-teman semuanya, ini kebetulan di SMK 1 Salatiga kan ada dua konsentrasi, ada bisnis digital sama bisnis retail. Untuk retail kami sudah mapan yaitu dengan luas. Yang bisnis digital ini kami tahun ketiga ini, jadi yang kelas 12 karena sebentar lagi juga PKL. Ini awalnya yang kami coba, kami gandeng dengan kampus digital, termasuk ada beberapa praktisi yang kami gandeng untuk menguatkan bisnis digital. Ada praktisi, ada Mas Sultan Tamara, terus ada dari Jeff Center sempat juga dengan Mas Amin itu. Dan beberapa kali kami dipercaya dari Dinas Koperasi Kota Salatiga dan terakhir dengan yang Dinas Koperasi Provinsi itu Pak Umar. Ya, Semar. Dan awal dari situ ini kami sekarang kesulitan itu, malah kesulitan membagi anak itu karena ternyata banyak ya Mas. Kami itu pada datang. Nah, kan? Kan sekarang udah diberbalik ya Mas. Padahal PKL resmi kami kan besok mulai Januari ya itu. Ya. Mulai Januari dan ini kami buat konsep pramagang gitu ya. Kami buat konsep pramagang dan kami gandeng beberapa UMKM yang sudah datang itu. Kami janji ini besok Agustus itu. Januari kemarin sudah jalan beberapa UMKM. Terus Agustus besok itu ada 10 UMKM itu yang datang ke kami untuk membantu masarkan produknya. Dan kami jawab gini Mas Umar, konsep kami pakai. Kami minta apresiasi, itu kami matur itu, tolong anak-anak kami juga diapresiasi dan mereka sanggup. Jadi anak-anak 3 bulan itu selain nanti mungkin dapat bonus apa, akhir itu dapat reward. Itu. Dan yang kami pakai sementara ini adalah jam produktif untuk bisnis digital. Itu kurang lebih 3 hari, 2 hari 3 hari itu anak-anak full pembelajaran di UMKM. Yang 2 hari itu di sekolah, 3 hari mereka di UMKM full. Modelnya seperti itu. Dan besok Bu Itin, insya Allah kami ketemu Mas Faris Panani di kampus digital untuk matangkan konsep pendampingan supaya lebih terarah. Nah, itu. Jadi ilmu ceknya kan di perusahaan digital gitu ya Mas? Ya betul. Nah, pengembangannya ke UMKM atau pelaku usaha kan gitu ya Mas? Nah, ini kalau yang penting udah mau coba, nanti akan ketemu konsepnya kayak SMK 1 Salatiga ini, gitu ya Mas? Iya, betul Mas. Udah mulai ngerasa manfaatnya kan Mas? Hasilnya udah mulai kelihatan ya Mas? Sudah kelihatan. Malah kami kebingungan, bisa enggak kami melayani UMKM itu? Nah, gitu. Jadi
ini kita mau sharing-sharing gitu Mas. Jadi memang yang sudah jalan ayo gabung dengan kita. Artinya marilah kita maju bersama-sama. Kemajuan itu yang untuk satu sekolah tapi kemajuan bersama. Yang belum mencoba ya silakan dicoba. Yang masalah hasilnya seberapa itu nanti, tapi berani mencoba, ketemu dengan banyak masalah, nanti akan ketemu konsep gitu ya Mas Ria ya. Betul, awalnya awang-awangan gitu, tapi yang penting pancol gitu, fokus. Memang butuh fokus untuk coba dampingi anak ya Mas. Jadi nggak bisa, mungkin beda sama di retail, prakerin, pendampingan lepas gitu kan bisa. Tapi kalau di digital nggak bisa betul. Gitu ya Mas. Betul. Nah, ini sedikit sharing nih teman-teman yang udah jalan di SMK 1 Salatiga. Nih kita mau coba sharing nih pengen dengar dari Kebumen, dari Mas Sutadi nih. Monitor Sutadi. Monitor Mas Sutadi. Ini lagi sambil belajar kali. Kalau belum, nih mau dengar dari Kudus nih, Pak Arno. Dari PKRI, gimana Pak Arno? Monitor Pak Arno. Ini saya pengen dengar nih curhatan teman-teman yang jalan ini. Yang kesulitannya di mana? Mbak Febrika. Bu Lydia. Pak Umar, terima kasih. Kebetulan memang di SMP saya juga baru nih Pak, baru tahun kemarin itu konsentrasinya bisnis digital. Yang saya mau tanyakan sama Pak Suro tadi, kan sudah sama UMKM gitu ya Pak ya, itu mulai dari kelas berapa Pak? Istilahnya untuk prakteknya seperti itu, apa di kelas 11-nya atau baru kelas 3 ini menggandeng UMKM untuk mempromosikan seperti itu. Terima kasih. Mulai dari kelas 11 Bu. Kelas 11 kemarin semester 2 itu sudah kami mulai anak-anak. Awalnya itu kami termasuk selain dari kampus digital, kami undang beberapa praktisi untuk jadi guru tamu itu, untuk melatih juga. Terus kami coba terjunkan anak-anak masarkan produk, beberapa produk itu ternyata bisa tembus. Termasuk diawali dengan Dinas Koperasi Provinsi itu yang masih pakai kurikulum 13 itu ya Pak Umar ya. Ya masih. Kami coba pilot project, ternyata respon di UMKM sekitar itu sangat bagus sekali ya gitu. Dan mereka datang ke sekolah ya gitu. Dibantu, gitu. Jadi SMK tumbuh bersama UMKM setempat itu ya Mas. Itu. Oke. Itu. Kita pengen denger nih sharing dari SMK Swadaya nih. Ini yang kebetulan didampingi sama Pak Anto Aulia Persada yang pegang Dinas Koperasi Provinsi ya Mas. Iya Pak Umar. Nah kebetulan Aulia Persada ini sebenarnya sudah cukup menyebar ke banyak sekolah, cuman setelah program selesai itu mau dikembangkan atau enggak? Kalau SMK 1 Salatiga kan berlanjut ya Mas Suryo ya? Kita berlanjut terus. Nah kalau hanya diambil program habis itu berhenti, ya hanya sebatas itu aja. Tapi kalau berlanjut, nah itu menjadi lebih berkembang. Nah seperti apa ini? Saya pengen dengar nih gambaran dari SMK Swadaya Semarang yang kebetulan diimpikan sama Aulia Persada. Kalau SMK 1 diimpikan sama kampus digital. Monggo Mas Alul. Oke Pak Umar, matur nuwun. Baik, untuk Bapak Ibu semua sedikit sharing saja. Kalau di SMK Swadaya ini kita sudah tahun kedua untuk yang memang bisnis digital. Alhamdulillah kita 1 kelas bisnis digital dan 2 kelas bisnis retail. Memang untuk yang kelas bisnis digital kita didampingi full oleh Aulia Persada. Jadi yang mengajar di kelas bisnis digital itu bukan guru, tapi full langsung didampingi oleh Aulia Persada dan beberapa praktisi yang memang berkecimpung di kelas bisnis digital. Kita juga mengikuti program seperti tadi Salatiga. SMK Swadaya menjadi pendamping ketika program dengan
Dinas Koperasi Jawa Tengah. Dan sampai ajaran kemarin kita bekerja sama dengan 11 UMKM yang ada di Semarang khususnya. Tapi kalau kita modelnya memang kalau di SMK Swadaya itu kita punya toko offline dan toko online. Nah, toko online itu semua barang UMKM kita masukkan di toko online. Jadi yang kita optimasi toko online-nya. Jadi nanti anak pesan di situ, semuanya kita optimasi lewat toko online. Kebetulan untuk yang digital ini masuk di kelas unggulan, memang orang-orang atau siswa-siswa yang bisa masuk di kelas di sini itu untuk tahun pertama kita ada 11, untuk tahun ini kita hanya 15, karena memang untuk tahap seleksinya ada 4 tahap yang akhirnya bisa masuk di kelas bulan digital ini. Dari Aulia Persada sendiri, semua program mulai dari permagangan itu memang sudah kita mulai, dan penjualan pun kita mulainya dari kelas 10. Kelas 10 itu untuk salah satu cara bisa masuk di kelas unggulan, salah satunya adalah kita coba praktek untuk penjualan melalui UMKM. Nah, untuk ini kita mengurangi jumlah UMKM karena memang di SMK Swadaya sendiri kita punya program pelatihan yang memang didampingi oleh Aulia Persada. Jadi yang kita optimasi tetap toko online-nya, tapi kaitannya dengan bidang pelatihan atau jasa pelatihan. Mas Alul, siswanya udah ada target omsetnya nggak, Mas? Berapun Pak Umar? Omsetnya nggak, Mas? Target omsetnya ada nggak? Ya, untuk yang angkatan pertama kita ada satu siswa yang omsetnya memang ya bisa dikatakan lumayan, bunganya sampai 3 juta. Untuk ada satu siswa kita, dia jualannya template, Pak. Oh gitu, 3 juta itu keuntungannya ya, Mas? Keuntungannya. Udah selama 1 tahun itu, Mas? Ya itu dia jalannya baru di semester yang kedua, Pak. Oh, semester. Berarti kan selama 1 semester itu ya, Mas? Ya, jadi memang di semester awal itu kan kita coba untuk optimasi dulu, mulai untuk ada yang mulai pesan dan lain sebagainya itu di semester yang kedua. Salah satu ada siswa kita. Jadi memang sampai capaian omset itu ya, Mas? Iya, karena memang kalau di kelas unggul digital di kita syarat untuk penilaiannya itu ada lead yang masuk. Minimal ada lead yang masuk. Nah, itu bagian bahwa sosial medianya dan leadnya dan websitenya berarti mereka berhasil. Sampai ke situ penilaiannya. Sampai ya, oke. Terima kasih, Mas Alul. Saya pengen denger nih teman-teman, mungkin ada keluhan teman-teman sampai ini yang masih bingung untuk mulainya. Baru 2 sini masih ada sekolah yang lain yang kita coba mau sharingkan. Mungkin dari teman-teman yang ada kesulitan untuk pengembangan konsentrasi bisnis digitalnya seperti apa nih? Silakan, saya kasih kesempatan Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin saya mau kenalin Bu dari SMK mana gitu. Nah, dari SMK Miftahul Qulub ya Pak, dari Demak ya Pak. Oh ya, monggo Bu Umi. Bagus. Iya. Ini Pak, saya mau tanya sama Pak Surya ya. Untuk pembagian itu kan jam produktif kan bisa 3 di UMKM. Itu berarti dalam 1 minggu itu indoor dan outdoornya itu harus membagikan dari jadwal dari mapel yang lain, Pak. Yang pertama. Terus yang kedua, dari bisnis digital ini nanti kita itu harus cara pengolahannya itu seperti gimana, saya tuh grambyang gitu loh Pak. Pengolahan apa yang dimaksudnya Bu Umi? Iya, minta pencerahan mungkin dari Pak Fatul atau Pak Surya gitu ya. Terima kasih Pak. Yang dimaksud pengolahan itu pengolahan yang bagaimana ya Bu? Ya, makanya bisnis digitalnya itu kita harus arahan kemana, terus dalam pembagian jam atau pelajarannya itu seperti bagaimana, mohon maaf kita itu sekolah baru gitu. Oke, terima kasih Bu Umi. Ya, kita tampung dulu ya Mas Bu. Bulis Purwantining sih. Iya Pak Umar. Monggo. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang sudah jalan bisnis digitalnya ya. Mohon maaf untuk sekolah saya, ini baru mau mulai semester ini Pak, Bapak Ibu. Jadi saya belum punya gambaran sama sekali. Nanti saya harus seperti apa karena sudah memilih bisnis digital. Saya sudah mendapatkan ini ya, dudinya ada, teman dudinya itu dana HID, tapi saya belum paham betul ini untuk anak PKL-nya. Kalau saya sudah memilih bisnis digital, apa semuanya itu harus PKL di tempat-tempat yang program-programnya ada bisnis digitalnya, atau ada yang di retail seperti dahulu, karena retail sekarang juga kan ada bisnis digitalnya. Kemudian untuk pendampingan seperti dia sama Mas siapa ya Pak, saya lupa, dari Mas Suryo, ya, itu untuk pendampingannya sistem untuk guru tamu atau seperti apa Pak Suryo dan Pak Fatul. Saya mohon pencerahannya karena saya belum tahu di bisnis digital, saya belum paham Pak. Itu ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, saya bantu jawab dulu sebelum masuk ke Mas Surya sama Bu Umi dan Bu Lis. Jadi yang konsep pertama, kita memang harus punya perusahaan pendamping dari perusahaan digital. Itu tujuannya buat apa? Kasih materi basic. Jadi kan guru tuh punya terbatas kemampuan kita ya Pak Ibu. Maka materi basic itu selain dari guru, maka kita bisa ngeling dari perusahaan digital. Tujuannya apa? Materi-materi basic itu nanti kalau di perusahaan digital itu kan mungkin udah disiapin materi bentuknya tutorial, video tutorial atau bentuk basic berupa buku gitu, itu lebih mudah ditangkap dan digunakan sebagai media pembelajaran buat anak. Pembelajaran di sekolah bisa dibuat dalam bentuk guru tamu atau konsep yang lain dijadwal secara rutin. Nah, kalau konsepnya di swadaya kayaknya total di SMK. Tidak cuma guru tamu tapi total pegang kelas. Tapi kalau di SMK 1 3 mungkinnya dihadirkan sebagai guru tamu, Pak Surya ya. Betul Mas Umar. Nah, dari situ setelah punya kompetensi basic, baru kalau mau praktek kan pembelajaran digital nggak bisa simulasi nih, tapi harus produk real. Di situ peranan pentingnya harus ada produk dari perusahaan. Bisa perusahaan besar, bisa perusahaan UKM. Maka kita harus mengundang nih UKM-UKM yang dianggap bagus, produknya bagus untuk bisa dioptimasi menjadi sarana praktek pembelajaran buat anak. Itu cukup membantu buat pelaku usaha, karena pelaku usaha sendiri selama ini juga kesulitan untuk memasarkan secara digital. Jadi harus bersama antara SMK BDP atau pemasaran dengan UMKM di wilayah masing-masing. Itu sebenarnya konsepnya begitu. Mungkin Mas Suryo bisa nambahin, Mas Suryo. Jadi kurang lebih stepnya hampir sama seperti yang disampaikan Mas Umar tadi, Bu. Ya. Jadi harus ada, termasuk tulis nih, ada pendampingan dulu dengan dari Dudi, terutama kampus digital ya, kita gandeng industri itu dan kampus digital, dan guru tamu berapa. Selain dari kampus digital, kami juga mengundang praktisi dari lainnya, itu ada Mas Sultan Tamara, termasuk kemarin dengan Mas Fatul Amin dari Jeff Center itu beberapa kali juga ke sekolahnya itu untuk menguatkan. Nah, untuk jamnya ini kan kebetulan untuk kelas 11 itu total produktif bisnis digital itu ada 18 jam ya, kalau nggak salah. Ya, 18 jam ditambah dengan jam proyek kreatif kewirausahaan, terus ditambah dengan mapel pilihan, itu kan jamnya lebih di atas 20 jam, di atas 20 jam. Kami buat model blok, jadi sehari full itu mapel produktif itu. Jadi itu terbagi jadi 2-3 hari itu. Sehingga untuk pembelajaran di luar, itu mereka praktik di UMKM itu tidak mengganggu mapel yang lain. Nah, seperti itu. Kami buat seperti itu.
Jadi kalau dudunya tuh kalau sekolah tuh belum punya partner, belum punya mitra, pasti akan kesulitan kan Mas? Iya betul. Nah, tapi kalau udah punya partner, maka nggak jadi masalah karena konsepnya udah jadi kan gitu. Dan ini besok Rabu. Ini tadi kami kencanan dengan Mas Faris Fanani karena semakin banyak yang gandeng, kami juga perlu apa ya istilahnya semacam tools ya, alat untuk pantauan anak. Nah ya, supaya proyek yang dijalankan itu benar-benar terpantau, terkawal. Ini besok Rabu kami bahas dengan Mas Faris Wanani. Seperti itu. Nah, bagus. Oke. Mungkin Mas Alul bisa nambahin, Mas Alul. Baik Pak Umar, terima kasih. Kalau di SMK, Oke, saya sampaikan nih. Kan kita tadi kemarin tadi saya sampaikan sepakat 29 menit ya Bu. Itu kayaknya berkembang nih. Kita mau lanjut atau tambah beberapa menit Bapak Ibu? Lanjut aja Pak, semakin lanjut. Wah, Saya baru punya gambar. Terima kasih. Lanjut Mas Alul. baik Bapak Ibu semuanya, kalau di SMK Swadaya memang tahapannya pertama ketika kita akan memulai kelas bisnis digital ini, sekolahan mendelegasikan untuk beberapa guru yang nantinya akan belajar bisnis digital. Jadi sebelum siswa belajar, guru sudah belajar dulu. Kebetulan di SMK Swadaya untuk PDP-nya, untuk pemasarannya, kita kirim kemarin ada 5 guru, termasuk saya juga, kita belajar di Aulia Persada. Nah, setelah itu tahap selanjutnya kita sampaikan untuk kurikulum yang ada di bisnis digital. Jadi ada sinkronisasi kurikulum. Nah, untuk selanjutnya setelah dilakukan sinkronisasi karena kan kebetulan kalau di SMK Swadaya memang kita bukan guru tamu, tapi memang kelas unggulan bisnis digital ini pure yang mengajar dari tim Aulia Persada. Jadi kelas bisnis digital ini memang diampu selama 1 minggu itu oleh tim Aulia Persada. Bahkan sampai penilaiannya pun juga dinilai oleh tim Aulia Persada. Nah, kemudian barulah setelah adanya sinkronisasi, kita sudah didilan, baru kita lakukan tadi yang tahap selanjutnya, yaitu adalah produk. Nah, setelah produk baru kita lakukan untuk pembelajarannya. Kita sudah untuk tahun ini kemarin kita sudah lakukan untuk koordinasi. Untuk pembelajarannya nanti kita menggunakan LMS, Learning Management System, dan pemantauan tugasnya kita menggunakan Notion. Jadi semua tugas, semua kegiatan anak-anak dipantau melalui tool yang memang sudah disediakan sama Aulia Persada. Kemudian selanjutnya untuk tahap pemantauan, ada memang beberapa guru yang memang selain tim Aulia Persada kita libatkan untuk masuk dan memantau di kelas ini. Jadi selain dari tim Aulia Persada, tugas guru itu adalah memantau tugas-tugas dan materi-materi yang memang telah disampaikan oleh Aulia Persada. Nanti ketika tim Aulia Persada masuk, mereka akan mengecek dari tool yang sudah digunakan dari 2 itu tadi, LMS dan Notion. Itu sih Pak. Jadi intinya kan memang harus kerjasama antara perusahaan pendamping sama guru yang ada di sekolah itu ya Mas? Iya, harus Pak Umar. Oke. Nah, saya ingin dengar nih di Purbalingga SMK 1 Rembang Purbalingga, Mas Dika. Monggo Mas Dika, kayak apa nih di Purbalingga? Oke Pak Umar, untuk di SMK Negeri 1 Rembang, karena saya juga masih baru di sana, jadi masih adaptasi. Yang saya lihat untuk di SMK 1 Rembang juga untuk tahun ini, untuk tahun yang dulu bekerjasama dengan CVSHI yang ada di Purbalingga. Terus untuk tahun ini juga mau mencoba bekerja sama dengan kampus digital. Kemarin sudah menghubungi Mas Faris Wahnani dan semoga nanti bisa berjalan Pak Umar. Oke. Lalu untuk bekerja sama dengan UMKM juga sudah bekerja sama dengan UMKM Elvat, makaroni keju,
Indaru, terus Sabun Sen juga kemarin sudah berjalan, yang itunya juga dilakukan perlombaan dari UMKM tersebut. Nanti yang siswa yang paling banyak menghasilkan closing nanti akan mendapatkan reward. Seperti itu sih Pak Umar kalau yang ada di SMK Negeri 1 Rembang. Untuk studinya memang masih belum berjalan sempurna, tapi kami mencoba nanti tahun ini bekerjasama dengan kampus digital Pak Umar. Mungkin seperti itu saja Pak Umar. Oke, makasih Mas Dika. Ini sekolahnya meski di puncak gunung ya Mas? Di puncak kami mau tumbuh nih. Nah, ini yang dengar saya ini saya seneng nih. Jadi lokasi itu jangan jadi kendala ya. Jadi teman-teman di SMK 1 Rembang itu tempatnya puncak gunung. Jadi saya pernah nyampe sana aja mau tumbuh ya. Sinyal susah Pak Umar. Ya, semangat ya Mas. Oke, siapa Umar? Saya ingin dengar nih dari teman-teman yang lain seperti apa yang sudah berjalan atau ada kendala yang mau disaringkan di sini. Kami kasih kesempatan teman-teman. Dari Majenang tadi, saya ingin dengar dari Majenang, Yosu Garso. Monggo Bu. Nggih Pak, tadi sih saya kendalanya ya sama kayak Polis tadi, karena ini kan baru tahun pertama ini milih bisnis digital. Cuma tadi udah mulai sedikit ada gambaran sih. Tadinya nggak tahu langkah awalnya ini harus bagaimana gitu, masih bingung gitu. Bingung harus memulainya dari mana gitu ya Bu? Iya betul, jadi harus bagaimana ini ya kalau ambil bisnis digital itu langkah awalnya gitu loh Pak. Oke. Sekarang udah mulai tahu yang harus dilakukan Bu? Iya, alhamdulillah sudah mulai tahu. Nanti besok saya share mungkin ke guru yang lain kayak gitu, harus bagaimana langkah awalnya. Nah nanti teman-teman kita memang ketemuan hari ini tuh ingin menjembatani kesulitan teman-teman seperti Mbak Fabrika, kemudian Bu Umi, kemudian Bu Lis, dan yang lain-lain. Untuk kesulitan pertama adalah memang bagaimana memulainya kan gitu ya Bapak sekalian. Iya Pak, seperti itu. Sama Dudi pendampingnya tuh siapa? Terus nanti pelaku usaha itu posisinya di mana, apa yang kita lakukan. Nah ini kita sharing-sharing kan kayak gini. Nah ini sepertinya sudah mulai kelihatan nih teman-teman udah mulai ngerasa kebermanfaatannya. Nah saya pengen dengar satu lagi nih, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya ini? Monggo Bu. Assalamualaikum Pak Umar dan monggo Bu Dia Ayu. Monggo. Silakan Bu. Saya biasa dipanggil Bu Bibit aja. Oh Bu Bibit, oh ya Bu Bibit. Alah. Mungkin sama dengan teman-teman semua. Di sekolah kami juga SMK Negeri 1 Pemalang. Kami juga tahun ini baru memulai untuk kelas digital marketingnya. Kebetulan permasalahan yang paling umum itu adalah bukan hanya menentukan dudinya, dimulai awalnya adalah sebenarnya kita kalau mau melakukan suatu kerjasama, step yang paling awal harus kita lakukan tuh apa? Selain menentukan dudi jelas gitu, step awalnya tuh kayak kita ngobrolnya, kayak kita mencari kerjasamanya, poin-poin yang harus kita sepakati atau kita tetapkan, itu apa saja sebenarnya step awalnya. Terus untuk kelas digital marketing sendiri kan sebenarnya bukan repot ya, tapi lebih pada gimana kita nge-create-nya gitu loh, nge-create-nya dengan pembiasaan yang berbeda. Kalau yang sudah bergabung seperti dengan kelas digital marketing, dengan kampus digital, Bapak Ibunya sudah banyak mendapatkan pelatihan, itu kan mungkin tingkat kendalanya sedikit lebih tidak ada dibandingkan dengan kami-kami yang baru memulai. Saya yakin juga tidak hanya di sekolah kami, sekolah-sekolah lain juga mungkin ada yang sama, atau mungkin malah di sini semuanya sudah jalan semua gitu. Sebenarnya kami pengen diarahkan gitu loh Pak Umar, diarahkan step by step-nya gitu loh Pak. Step by step-nya itu dari mulai kita merapat ke dudinya, poin sama yang harus kita jalankan, kesepakatannya, dan kami Bapak Ibu gurunya tuh harus gimana gitu supaya
sinkronisasinya bisa berjalan dengan baik, dan kami juga terutama dengan pihak sekolah, dengan pihak Budi itu tidak ada permasalahan gitu loh. Karena kan biasanya kalau manggil guru tamu dan segala macam itu juga ada rentengan-rentengan di belakangnya. Terus cara menentukan siapa Dudi yang tepat untuk kita ajak kerjasama kan juga milah-milahnya tidak mudah ya. Milah-milahnya tidak mudah. Paling tidak kalau di MKB sendiri punya arahan, ini nih di kota ini bisa ini, dengan ini bisa ini, bisa ini. Paling tidak itu kan referensi juga buat kami. Terus kami juga bisa diarahkan untuk, ini Bu, nanti seperti ini, ketemunya seperti ini. Mungkin itu kendala paling besar, karena baru memulai ya pasti jelas masih gelagapan. Masih mencari pegangan Bapak, masih mencari pegangan kanan kiri supaya kalaupun rodo ngliur sithik ya ana cekelane ngoten niku. Ya, makasih Bu Pipit. Pak Umar. Oke. Jadi kita kalau memang yang awal-awal monggo bisa merapat bisa ke kampus digital, bisa ke Aulia Persada, referensi ke Kompas juga bisa, karena itu beberapa Dudi yang sudah pegang SMK termasuk Jeff Center. Jadi monggo bisa dipilih, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya mau pakai kampus digital bisa kontak ke Mas Suryo, bisa Aulia ke Mas Alul, yang Jeff Center bisa ke Bu Lydia, atau ke kita juga boleh, karena saya pakai semuanya gitu. Kalau SMK 9 ya pakai kamu digital, ya mau pakai Aulia Persada ya pakai Jeff Center. Jadi semuanya kita pakai, karena penjajakan itu kan bagi saya secara pribadi, karena memfasilitasi kebutuhan teman-teman, ya udah saya gandeng dan komunikasi dengan mereka bersama. Jadi itu Bu Pipit, mungkin dari situ nanti akan diterjemahkan apa yang dilakukan. Saya yakin kalau ada kendala bisa komunikasi dengan kita secara pribadi, atau langsung komunikasi dengan Dudi pendamping juga bisa. Gitu Bapak Ibu. Siap. Jadi ini menjadi pertemuan awal ya Bapak Ibu. Kalau dianggap penting, nah ini kan baru diskusi awal nih. Kita mau coba tawarkan ke teman-teman, kalau memang dianggap penting, nanti kita buat ketemuan ya maksimal 1 jam itu di 1 pekan berikutnya. Ini hari Senin ya Bapak Ibu. Ya Senin depan kita ketemu lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk diskusi, misalnya mau tanya-tanya boleh. Cuman ketemu virtualnya kita buat 1 minggu sekali. Gitu Bapak Ibu. Sepakat nggak? Sepakat Pak Umar. Boleh Pak Umar. Oke, jadi yang hadir bukan yang baru mulai loh Pak. Tapi yang sudah jalan, kami butuh bantuan untuk hadir juga. Artinya tanggung jawab kita itu untuk maju bersama tuh nggak cuma di saya, di MGMP, tapi teman-teman yang sudah maju, ayo dibantu kita nih teman-teman biar maju, sharingnya kan gitu Bapak Ibu. Ya, nah itu Bapak Ibu rasanya ini pertemuan awal buat kita. Saya yakin sangat bermanfaat sekali, meski hanya sesaat. Ya sudah hampir 1 jam itu kita bertemu, dan akan kita ketemuan berikutnya di pekan depan, diskusi dan tanya jawab seputar pelaksanaan pengembangan kompetensi konsentrasi bisnis digital. Kita akan buka pekan depan setiap Senin pukul 20.00 kurang lebih sampai 1 jam. Gitu Bapak Ibu. Halo. Iya Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, minta nomor kontaknya Pak Suryo. Ya nanti saya kasih Bu, nggak usah khawatir. Ya, nggak ada ceritanya. Ya, kontaknya Pak Suryo guys. Kan tujuannya mengapa? Terima kasih sudah hadir Bapak Ibu hari ini. Pertemuan yang singkat tapi bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Izin saya. Pak Umar. Ya. Terima kasih.